Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan menggabungkan model referensi Bian, notasi permodelan Archimedes, dan kerangka TOGAF. Nah, di sini ada kelompok kami yaitu Sarah Arhami, saya Farhan Haryono, Muhammad Rama Farhan Billah, dan Yasmin Amalia Ismail. Selanjutnya, nah di sini ada pendahuluannya yaitu Archimedes Banking Group adalah contoh fiktif yang dikembangkan untuk menggambarkan penggunaan pemodelan notasi Archimedes dan framework TOGAF. Keduanya merupakan standar The Open Group. Nah, hal ini menggambarkan penggunaan realistis Archibald Group dalam berbagai fase metode pengembangan arsitektur atau ADM TOGAF yang dinyatakan dalam notasi Archimedes. Nah, tujuan dari The Open Group ini adalah Information Flow TM membangun, mengoperasikan, dan menyediakan kerangka kerja umum untuk masalah interoperabilitas perbankan dan untuk diakui sebagai titik referensi kelas dunia untuk interpretasi di industri perbankan. Selanjutnya, selanjutnya ada rumusan masalah yang kita gunakan yaitu bagaimana penerapan Archimedes dan standar TOGAF pada tingkat segmen dan kapabilitas. Nah, selanjutnya juga ada apa sih yang dimaksud oleh TOGAF dan Archimedes itu sendiri. Selanjutnya, tujuan kami di sini adalah menerapkan notasi permodelan Archimedes dan TOGAF standar di segmen dan tingkat kemampuan. Nah, selanjutnya juga untuk mengetahui pengertian dari TOGAF dan Archimedes itu sendiri. Selanjutnya ada batasan yang kita punya, yaitu ruang lingkup proyek ini hanyalah untuk merancang NFT Archimedes dengan membuat fase TOGAF meliputi fase A, yaitu Architecture Vision for a Payments Group Service Phase. Yang B ada Business Architecture Phase. Yang D ada di Teknologi Architecture Phase. Yang fase E juga ada Opportunities and Solution. Selanjutnya, selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan di sini adalah studi literatur atau mengambil data dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, selanjutnya ada The Banking Industry Architecture Network atau BIAN. Nah, di The Banking Industry Architecture Network ini adalah ekosistem nirlaba kolaboratif yang dibentuk dari bank-bank terkemuka, penyedia teknologi, konsultan, dan akademisi dari seluruh dunia. Bian dibuat untuk membangun, promosikan, dan menyediakan kerangka kerja untuk masalah interoperabilitas perbankan. Ia bercita-cita untuk diakui sebagai titik referensi kelas dunia untuk interoperabilitas di industri perbankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini ada kerangka TOGAF. Nah, TOGAF, standar dari The Open Group, adalah metode rinci dan seperangkat alat pendukung untuk mengembangkan arsitektur. Ini dikembangkan dan dikelola oleh anggota Open Group yang bekerja dalam forum arsitektur. Nah, spesifikasi Archimedes itu sendiri, yang pertama Archimedes itu merupakan standar dari The Open Group, yaitu adalah notasi pemodelan. Ini telah dikembangkan dan disetujui oleh The Open Group. Kemudian bahasa pemodelan arsitektur perusahaan Archimedes adalah bahasa visual dengan serangkaian ikonografi default untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkomunikasikan banyak masalah arsitektur perusahaan saat berubah seiringnya berjalannya waktu. Selanjutnya itu ada standar menyediakan sekumpulan entitas dan hubungan dengan ikonografi yang sesuai untuk representasi deskripsi arsitektur. Nah, ada latar belakang dari Archimedes Banking Group itu adalah grup Archimedes Banking Group ini itu merupakan grup bank Eropa menengah. Itu secara bertahap dibangun selama 25 tahun terakhir melalui akuisisi dan gabungan. Asal grup ini terletak di tanah air dengan RC Bank sebagai kepala grup. Bank ini hasil gabungan mengakuisisi dua bank lain di tanah air sehingga membentuk Homeland Group. Ini adalah titik awal untuk RC Banking Group. Nantinya strategi RC Banking Group difokuskan pada pertumbuhan melalui ekspansi di tanah air. Platform TI RC ini yang umum yang dibuat saat penggabungan juga mengakomodasi dua bank tanah air lainnya. Organisasi bisnis dari tiga bank homeland bagaimanapun tetap akan terpisah. Di negara lain, institusi yang diakuisisi oleh seluruh Eropa mempertahankan organisasi bisnis dan platform TI mereka sendiri. Khawatir tentang
profitabilitas masa depan, dan informasi yang saling bertentangan. RC Banking Group Board atau BOD memerintahkan penilaian. Ini menegaskan bahwa ada rasio biaya dan pendapatan meningkat. Untuk menjalankan strategi baru ini, direksi menugaskan sebuah perusahaan konsultan untuk mengembangkan peta jalan menuju sinergi grup dan informasi terbuka, seragam, dan lengkap. Direksi bersedia bertindak sebagai komite pengarah untuk latihan ini, di mana ketua direksi sendiri yang menjadi sponsornya. Nah, untuk program integrasi keuangan dan risiko program. Integrasi keuangan dan risiko akan menghasilkan arsitektur segmen dan beberapa arsitektur kapabilitas. Ini adalah contoh lain dari sifat fraktal dari kerangka kerja TOGAF, di mana konsisten dengan sifat fraktal dari suatu perusahaan dan arsitekturnya. Arsitektur integrasi keuangan dan risiko menguraikan arsitektur perusahaan grup tingkat sangat tinggi yang dibuat oleh latihan strategi baru dan akan dielaborasi lebih lanjut oleh GAC. Nah, program integrasi keuangan dan risiko akan meluncurkan proyek yang akan mengelaborasi arsitektur kapabilitas seperti manajemen risiko. Ini juga akan menyelesaikan proyek yang akan menguraikan arsitektur untuk kemampuan perusahaan, yaitu gudang data perusahaan. Nah, inisiatif pembayaran inisiatifnya yaitu pembayaran ini disponsori oleh clearing dan segmen penyelesaian. Namun mengingat prinsip pelayanan adalah orientasi kami, yang terbaik akan dilakukan untuk memanfaatkan atau menciptakan layanan perusahaan. Arsitektur mereka berada pada tingkat arsitektur kemampuan. Mereka berada di bawah beberapa arsitektur segmen selain clearing dan penyelesaian yang persis seperti yang didukung prinsip kami. Kesimpulan dari proyek arsitektur pembayaran akan diringkas dalam arsitektur perusahaan. Segmentasi arsitektur ada sebagai instrumen tata kelola, bukan untuk pagar arsitektur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sarah. Nah, saya akan menjelaskan fase-fase dalam TOGAF, yaitu meliputi yang pertama ada fase A, yaitu visi arsitektur untuk layanan grup pembayaran. Nah, di sini manajemen arsitektur memutuskan untuk memulai 2 proyek arsitektur. Yang pertama yang akan kita diskusikan di sini yaitu berfokus pada pembuatan proses pembayaran STP dan pemasangan layanan payments group. Yang lain menyelidiki pembuatan produk informasi pembayaran. Nah, permintaan pekerjaan arsitektur dibaginya sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah, gambar di samping ini adalah gambar analisis akar masalah biaya unit pemrosesan pembayaran tinggi. Nah, fase A ini adalah gambar di atas adalah gambar sistem TIK baru yang disusun untuk mendukung STP yang kompleks, fleksibilitas, dan interoperabilitas. Yang kedua ada fase B, yaitu arsitektur bisnis, yaitu organisasi pembayaran RC Banking Group perlu dibawa dari organisasi terdistribusi dengan beberapa platform TIK ke organisasi yang terhubung ke layanan pembayaran grup untuk operasional tugas. Setiap lembaga bagaimanapun harus mempertahankan otonomi komersialnya sendiri dan harus mempertahankan otonomi komersialnya sendiri dan karenanya dapat merancang produk pembayaran sendiri. Nah, layanan manajemen koresponden perusahaan perlu dibuat bersamaan dengan layanan pembayarannya. Ini adalah contoh gambar dari alur proses bisnis arsitektur bisnis yang ada di fase B. Dan ini adalah gambar dari arsitektur aplikasi baseline penggunaan aplikasinya dari arsitektur bisnis fase B. Lalu selanjutnya ada fase C, yaitu arsitektur sistem informasi. Nah, fase C ini mencakup pengembangan arsitektur data dan aplikasi. Ketika sebuah perusahaan telah memilih untuk melakukan transformasi arsitektur skala besar, penting untuk memahami dan mengatasi masalah manajemen data.
pendekatan terstruktur dan komprehensif untuk manajemen data, memungkinkan penggunaan data yang efektif untuk memanfaatkan keunggulan kompetitifnya. Sebagai bagian dari fase ini, tim arsitektur perlu mempertimbangkan resource arsitektur aplikasi yang relevan yang tersedia di arsitektur repository. Nah, ini menunjukkan bagaimana sistem teknologi informasi memenuhi tujuan bisnis perusahaan. Gambar ini adalah gambar dari arsitektur aplikasi baseline untuk penggunaan aplikasi. Lalu masuk ke fase D. Fase D yaitu arsitektur teknologi. Arsitek teknologi itu dia bertemu dengan auditor internal di mesin kopi di kantor pusat Archie Banking Group. Sudah lama mereka tidak bertemu satu sama lain. Jadi mereka menggerombol sedikit membahas pemindahan organisasi layanan pembayaran grup ke Awayland, ditemukan persyaratan baru. Sang audit merekomendasikan untuk manajemen pembayaran dan deposit group menyatakan bahwa pusat operasi TIK utama dan cadangan Homeland terlalu dekat satu sama lain. Jadi jika terjadi bencana dengan dampak geografis yang luas, kedua pusat tersebut dapat terkena dampak. Mengingat kekritisan bisnis yang sangat tinggi dari layanan pembayaran, audit group telah merekomendasikan untuk memindahkan pusat pencadangan Homeland ke salah satu negara lain. Rekomendasi ini berasal dari beberapa waktu lalu, tetapi tidak pernah mencapai repositori persyaratan. Nah, ini adalah gambar dari target penggunaan teknologinya. Next. Dan ini adalah gambar dari arsitektur teknologi yang melayani seluruh perusahaan. Jadi seluruh perusahaan ini arsitektur teknologinya seperti ini. Lalu fase terakhir yang E, yaitu peluang dan solusi. Nah, karena arsitek cukup antusias dengan tantangan baru yang ditimbulkan oleh program ini, mereka sangat ingin berpartisipasi dalam tahap G, yaitu tata kelola implementasi. Kontak arsitektur harus diselesaikan dalam fase F. Nah, kesimpulannya adalah Demahi Industry Architecture Network atau BIAN adalah ekosistem nirlaba kolaboratif yang dibentuk dari bank-bank terkemuka, penyedia teknologi, konsultan, dan akademisi dari seluruh dunia. TOGAF, standar dari The Open Group, adalah metode rinci dan seperangkat alat pendukung untuk mengembangkan arsitektur. Ini dikembangkan dan dikelola oleh anggota The Open Group yang bekerja dalam forum arsitektur. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.